Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul ilmil hadisi. Bermula ini itu pembahagian ilmu yang hadis. Idraku mufradin tasawuran ulim. Wadarku nisbatin bitasdiqin usim. Bermula mengidrakkan makna mufrad itu dinamai akan dia, mengidrakkan makna mufrad akan tasawur. Dan bermula mengidrakkan wuku' nisbah itu dimaklumi akan dianya, mengidrakkan wuku' nisbah dengan tasdiq. Wa qaddimil awwala 'indal wad'i, dan dahulukan olehmu akan yang pertama ketika wada'. Li'annahu muqaddamun bil tab'i, karena bahwa sungguhnya yang pertama itu didahulukan akan dianya yang pertama dengan tabak. Wan nadhari mahtaja lit ta'ammuli, dan bermula nazari itu barang yang memerlukan ianya barang bagi ta'ammul, memikirkan dalil. Wa aksuhu wad daruriyul jali, dan bermula sebaliknya barang yang memerlukan bagi ta'ammul itu daruri yang terang ianya daruri. Wa ma bihi ila tasawwurin usil, dan bermula barang yang dengannya barang disampaikan akan dia seseorang kepada tasawur, yud'a biqaulin syarihin faltabtahir, itu dinamakan akan dianya barang dengan qaulin syarihin, maka bersungguh-sungguhlah kamu mencari. Wa ma litasdiqim bihi tuwsila, dan bermula barang yang disampaikan dengannya barang bagi tasdiq bihujjatin yu'arafu indal uqala, itu dikenal akan dianya barang dengan hujjah di sisi orang-orang yang berakal, maksudnya ahli mantiq. Aqulu lafdu anwa'in mukhrijun lil ilmil qadimi, fa innahu la tanawwa fihi. Aku kata bermula lafad anwa' itu yang mengeluarkan ianya lafad anwa' bagi ilmu qadim. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang pembagian daripada ilmu yang hadis. Ilmu ada dua macam. Ada ilmu yang merupakan sifat makhluk, dinamakan dengan ilmu hadis. Dan ada ilmu yang merupakan sifat qadim. Ini dinamakan dengan ilmu Allah. Di ilmu qadim adalah ilmu yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ilmu hadis adalah ilmu yang merupakan sifat makhluk. Kata anwa' di awal tarjamah, anwa'ul ilmil hadisi, lafad anwa'un yang merupakan jamak daripada nau'un. Nau'un satu bagian, nau'ani dua bagian, anwa' beberapa bagian. Mukhrijun lil ilmil qadimi,
itu mengeluarkan ianya anwa bagi ilmu qadim. Adanya lafaz yang menunjukkan kepada terbagi-baginya ilmu. Ini bisa memberi pengertian bahwa yang akan dibahas adalah ilmu hadis, bukan ilmu qadim. Karena dengan mengatakan anwa itu pasti maksudnya ilmu hadis dan pasti tidak termasuk di dalamnya ilmu qadim. Kenapa lafaz anwa bisa mengeluarkan ilmu yang qadim? Fa innahu la tanawwu'a fihi. Karena bahwa sungguhnya ilmu yang qadim itu tiada jenis pembagian padanya ilmu qadim. Di sini disebutkan pembagian ilmu. Ilmu yang bisa terbagi. Sementara ilmunya Allah itu esa, karena Allah itu esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al. Ilmu merupakan salah satu daripada sifat-sifatnya Allah. Ketika Allah wajib esa pada sifat, maka Allah wajib esa pada ilmu. Artinya ilmu Allah itu esa. Karena ilmu Allah itu esa, la tanawwu'a fihi. Ilmu Allah itu tidak ada istilah terbagi. Fa'ityanuhu bil hadisi ba'da zalik ta'qidun wa idahun lil mubtadi. Kalau memang demikian, anwa'ul ilmi sudah pasti maksudnya ilmu hadis. Sebenarnya lafaz al-hadis sesudah kata al-ilmi ini tidak diperlukan lagi. Karena fungsi daripada sifat hadis kepada ilmu adalah untuk mengeluarkan ilmu yang qadim. Sedangkan ilmu yang qadim ini sudah keluar dengan adanya lafaz anwa. Sehingga lafaz al-hadis atau sifat daripada ilmu ini tidak diperlukan lagi. Kalau tidak diperlukan lagi, lalu kenapa musannif juga menambah al-hadis sudah ilmi? Fa'ityanuhu bil hadisi ba'da zalik ta'qidun. Maka bermula mendatangkannya musannif dengan kata al-hadis sesudah demikian ilmi. Ta'qidun itu penguatan. Wa idahun lil mubtadi, dan itu penerangan, penjelasan bagi orang yang baru belajar. Ada dua fungsi daripada al-hadis: memandang muqtadal hali, bukan memandang muqtada zahiril hal. Memandang muqtada zahiril hali al-hadis tidak perlu, karena memang pengertian yang ditimbulkan oleh al-hadis ini sudah bisa diwakili oleh anwa. Akan tetapi untuk muqtadal hali ada tujuan lain yang halus, adalah nuqtatun latifatun dari penambahan al-hadis, maka penambahan al-hadis itu dianggap perlu. Apa latifah, nuqtatul latifahnya? Ada dua. Yang pertama, ta'qidun, penguatan pengertian yang sudah diwakili oleh anwa. Anwa menunjukkan kepada tidak termasuknya ilmu hadis, kemudian disifatkan ilmu kepada hadis, juga menunjukkan kepada ilmu al-hadis. Penunjukan yang kedua yang sama dengan penunjukan yang pertama, dia berfungsi littaqidi,
untuk penguatan. Kemudian nuqtatun latifatun yang kedua, wa idahun lil mubtadi, untuk menjelaskan bagi orang yang baru belajar. Tidak semua orang bisa memahami bahwa lafaz anwa mengeluarkan ilmu hadis. Khususnya para pelajar yang masih baru, mereka belum bisa memahami bahwa lafaz anwa bisa mengeluarkan ilmu yang hadis. Untuk menghindari salah pengertian, salah pemahaman daripada si mubtadi, maka ditambahlah lafaz al-hadis. Dengan demikian, penambahan lafaz al-hadis yang merupakan sifat bagi ilmu memandang muqtada zahiril hali tidak diperlukan, akan tetapi memandang muqtadal hali dalam arti ada nuqtatun latifatun, pengertian yang halus, hikmah yang halus di dalamnya perlu untuk ditambah. Hikmahnya ada dua. Yang pertama sebagai penguat, dan yang kedua untuk menghindari salah pemahaman bagi orang yang baru belajar. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi, dan bermula ilmu itu mengenal yang maklum. Tsumma innahu yanqasimu ila tasawwurin wa ila tasdiqin. Kemudian bahwa sungguhnya ilmu itu terbagi, ianya ilmu kepada tasawur dan tasdiq. Ilmu hadis maknanya adalah ma'rifatul ma'lum, mengenal sesuatu yang punya potensi untuk dimaklumi. Ada suatu persoalan, ada suatu masalah, yang persoalan dan masalah itu memang potensial untuk diketahui. Lalu kita mengetahui persoalan dan masalah tersebut, ini dinamakan dengan al-ilmu. Tsumma innahu yanqasimu ila tasawwurin wa tasdiqin. Kemudian bahwa sungguhnya ilmu itu terbagi, ianya ilmu kepada tasawur dan tasdiq. Ilmu dengan makna ma'rifatul ma'lum terbagi dua. Ada ilmu yang dinamakan dengan tasawur dan ada ilmu yang dinamakan dengan tasdiq, dengan pengertian yang akan dijelaskan masing-masing. Wa kullum minhuma ila daruriyin wa ila nadariyin, dan bermula tiap-tiap daripada keduanya, tasawur dan tasdiq, itu terbagi ianya tiap-tiap kepada daruri dan kepada nazari. Maka bermula segala pembahagian itu 4. Ilmu terbagi 2. Pertama ada ilmu yang diistilahkan dengan ilmu tasawur. Yang kedua ada ilmu yang diistilahkan dengan ilmu tasdiq. Kemudian masing-masing juga terbagi 2. Ada tasawur yang dinamakan dengan tasawur yang daruri, dan ada tasawur yang dinamakan dengan tasawur yang nadari. Ada tasdiq yang dinamakan dengan tasdiq yang daruri, dan ada tasdiq yang dinamakan dengan tasdiq yang nadari. Maka jumlah daripada pembagian ilmu itu adalah 4. Yang pertama tasawur daruri. Yang kedua, tasawur nadari. Yang ketiga, tasdiq daruri. Dan yang keempat, tasdiq nadari. Fa in kana idraka ma'na mufradin fahuwa tasawurun. Maka jika ada ianya ilmu, itu mengidrakkan makna mufrad, fahuwa tasawurun.
itu niscaya, maka bermula dianya ilmu itu tasawur namanya. Ilmu terbagi dua, ada ilmu tasawur, ada ilmu tasdiq. Yang dimaksud dengan ilmu tasawur adalah idraku ma'na mufradin, mengidrakkan makna mufrad, mengetahui makna sebuah lafaz, mengetahui pengertian sebuah lafaz, maksud daripada sebuah lafaz. Ini dinamakan dengan ilmu tasawur. Contohnya, ka idraki makna Zaidin. Kita mengidrak pengertian daripada Zaidin. Kita mengetahui madlul daripada Zaid. Apa yang dimaksud dengan Zaid? Zaid adalah lafaz mufrad. Mengetahui makna yang dimaksud dari lafaz Zaid, ini dinamakan dengan tasawur. Wa in kana idraka ma'na wuqu'i nisbatin fahuwa tasdiqun. Dan jika ada ianya ilmu itu mengidrakkan makna terjadi hubungan, itu niscaya maka bermula dianya idrak. Itu niscaya maka bermula dianya ilmu itu tasdiq. Model pembahagian macam ilmu yang kedua adalah mengidrakkan, mengetahui bahwa telah terjadi hubungan antara makna sebuah lafaz mufrad dengan makna sebuah lafaz mufrad yang lain. Pengetahuan semacam ini dinamakan dengan tasdiq. Contohnya, ka idraki wuqu'il qiyami fi qaulina Zaidun qa'iman. Seperti mengidrakkan terjadi qiyam pada kata kita Zaidun qa'iman bermula sizid, itu yang berdiri ianya sizid. Wa hadza ma'na qaulihi idraku mufradin al-baita. Dan bermula ini itu makna katanya musannif idraku mufradin al-baita, lihat bait. Maka bermula Zaidun qa'imun itu melengkapi ianya Zaidun qa'imun atas semua tasawur-tasawur yang 4. Pada qadiyah Zaidun qa'imun sudah terkumpul semua tasawur-tasawur yang 4. Dalam Zaidun qa'imun ada tasawur maudhu', dalam Zaidun qa'imun ada tasawur mahmul, dalam Zaidun qa'imun ada tasawur nisbah, dan dalam Zaidun qa'imun juga ada tasawur wuqu' nisbah. Mana-mana 4? Tasawuril maudhu'i wa huwa Zaidun. Yang pertama, dalam Zaidun qa'imun ada tasawur maudhu', yaitu tasawur Zaid. Kita memahami makna mufrad daripada Zaid, ini dinamakan dengan tasawur maudhu'. Wa tasawuril mahmuli, dan tasawur mahmul, wa huwa qa'imun, dan bermula dianya tasawur mahmul itu qa'im. Yang kedua, tasawur mahmul yaitu qa'im. Memahami makna lafaz mufrad daripada qa'im tanpa dihubungkan dengan Zaid, ini dinamakan dengan tasawur mahmul. Wa tasawurin nisbati bainahuma, dan tasawur hubungan di antara keduanya maudhu' dan mahmul. Wa huwa ta'alluqul mahmuli bil maudhu'i, dan bermula dianya tasawur nisbah itu hubungan mahmul dengan maudhu'. Yang ketiga, pada Zaidun qa'imun ada tasawur nisbah. Maksudnya kita mengetahui bahwa di antara Zaid dengan qa'im bisa dihubungkan. Qa'im bisa berada pada Zaid. Jadi
potensi untuk terhubungnya antara Zaid dengan Qaim, potensi untuk terhubungnya antara maudhu' dengan mahmul, ini dinamakan dengan tasawur nisbah. Wa huwa ta'alluqul mahmuli bil maudhu'i. Tasawur nisbah itu adalah hubungan antara maudhu' dengan mahmul. Terlepas apakah hubungan itu sudah terjadi atau belum terjadi, yang jelas dia berpotensi untuk terhubung. Potensi untuk terhubung inilah yang dinamakan dengan tasawur nisbah. Wa tasawuri wuku'iha, dan yang terakhir, yang keempat, tasawur wuku'nya nisbah. Mengtasawur, mengetahui, menyadari telah terjadi hubungan antara maudhu' dengan mahmul. Ini dinamakan dengan tasawur wuku' nisbah. Jadi perbedaan antara tasawur nisbah dengan wuku' nisbah, kalau tasawur nisbah itu kita mengetahui potensi untuk terjadinya hubungan tanpa memandang apakah hubungan itu telah terjadi atau belum terjadi. Sedangkan tasawur wuku' nisbah adalah mengetahui bahwa telah terjadi hubungan antara Qaim dengan Zaid. Fatasawurur rabi'u yusamma tasdiqan. Maka bermula tasawur yang keempat. Maksudnya tasawur wuku' nisbah yusamma tasdiqan, itu dinamakan akan dianya tasawur yang keempat akan tasdiq. Wa salah satu qablahu, dan bermula 3 tasawur sebelumnya. Tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur nisbah. Qablahu syurutun lahu, itu syarat baginya tasdiq. Di dalam Zaidun Qaimun ada 4 tasawur. Dari 4 tasawur, tasawur yang keempat ini merupakan tasdiq. Sedangkan 3 sebelumnya adalah syarat untuk terjadinya tasdiq. Kita mengtasawur maudhu', mengetahui lafaz makna daripada lafaz Zaid. Kita mengtasawur Qaim, mengetahui makna daripada Qaim. Kita mengtasawur hubungan di antara maudhu' dan mahmul. Kita menyadari ada potensi untuk terhubung antara Qaim dengan Zaid. 3 macam ini merupakan syarat untuk wujudnya yang keempat, yaitu kita mengetahui telah terjadi hubungan antara Qaim dan Zaid. Ketika kita mengetahui telah terjadi antara Qaim dan Zaid, pengetahuan semacam ini dinamakan dengan tasdiq. Wahaza mazhabul hukama, dan bermula ini itu mazhab hukama. Wa mazhabul imami anna tasdiqa wa tasawwuratul arba'atu, fa yakunu tasdiqu basitan ala mazhabil hukama'i murakkaban ala mazhabil imami. Dan bermula ini itu mazhab hukama. Maksudnya tentang di mana, yang mana dinamakan dengan tasdiq, terjadi perbedaan mazhab. Menurut mazhab hukama, yang menjadi tasdiq itu adalah tasawur yang keempat, yaitu tasawur wuku' nisbah. Wa mazhabul imam anna tasdiqa wa tasawwuratul arba'atu. Dan bermula mazhab hukama bahwa sungguh tasdiq, dianya tasdiq itu semua tasawur yang keempat. Menurut mazhab imam, maksudnya Imam Razi, yang menjadi tasdiqnya adalah kumpulan daripada keempat tasawur tersebut. Fa yakunut tasdiqu basitan ala mazhabil hukama, maka adalah tasdiq itu tunggal berdasarkan atas mazhab hukama. Karena menurut hukama, yang menjadi tasdiq itu adalah satu tasawur, yaitu tasawur yang keempat. Sehingga tasdiq itu adalah tunggal. Murakkaban ala mazhabil imam, itu murakab berdasarkan atas mazhab imam.
Kalau menurut mazhab imam yang menjadi tasawur itu adalah satu kesatuan yang merupakan kumpulan daripada 4, maka tasawur menurut mereka adalah murakkaban. Jadi bukan satu tasawur, tapi gabungan daripada semua tasawur. Wal musannifu masin ala mazhabil hukama, dan bermula musannif itu berpendapat, ianya musannif atas mazhab hukama. Dari 2 pendapat yang ada, yaitu mazhab hukama yang menyatakan tasawur itu tunggal, tasawur itu tasdik itu tunggal, tasdik itu tasawur yang keempat, dan mazhab imam yang menyatakan tasawur itu murakab, dia gabungan daripada semua tasawur-tasawur yang 4. Musannif Nadhim memilih pendapat yang pertama. Bitakdiri mudafin fi kalamihi, dengan mentakdirkan mudaf pada kalamnya musannif, baina darkin wa nisbatin wa huwal wuku'u, dan bermula dianya yang ditakdirkan itu wuku'. Musannif memilih pendapat hukama dengan cara menambahkan lafaz wuku' di antara darki dan darku dan nisbatin. Jadi lengkapnya wa darku wuku'i nisbatin. Di antara darku dan nisbatin dalam bid ada mudhaf yang dibuang, yaitu lafaz wuku'. Tumma innaka iza aradta an taktubat tasawwura aw at-tasdiqa wa tata'allamahuma aw tu'allimahuma fal muradu bil wad'i ma yusmilu zalika faqaddim at-tasawwura 'ala at-tasdiqi li'annahu muqaddamun 'alaihi tab'an fayuqaddamu wad'an. Kemudian bersungguh engkau apabila engkau berkehendak akan bahawa engkau tulis akan tasawur atau engkau tulis akan tasdiq, dan engkau pelajari akan keduanya, tasawur dan tasdiq, atau engkau ajari akan keduanya, tasawur dan tasdiq. Fal muradu bil wad'i ma yusmilu sadika, maka bermula ini maksud dengan wada' itu barang yang melengkapi, ianya barang akan demikian. Faqaddimit tasawwura, maka dahulukan akan tasawur ala tasdiqi, atas tasdiq. Bila kita ingin mengwada' tasawur dan tasdiq, maksud wada' di sini adalah kita ingin menulis, kita ingin belajar, kita ingin mengajar. Faqaddimit tasawwura ala tasdiq, maka dahulukanlah tasawur atau tasdiq. Maksudnya bila kita ingin menulis masalah tasawur dan tasdiq, maka dahulukanlah tulisan tentang tasawur, kemudian baru diikuti tulisan tentang tasdiq. Bila kita ingin mempelajari tentang tasawur dan tasdiq, dahulukanlah mempelajari tentang tasawur, kemudian baru mempelajari tentang tasdiq. Bila kita ingin mengajari orang lain tentang tasawur dan tasdiq, maka ajarilah mereka pertama tentang tasawur, kemudian baru tentang tasdiq. Kenapa? Li'annahu muqaddamun 'alaihi tab'an, karena bahwa sungguhnya tasawur itu didahulukan akan dianya tasawur, atasnya tasdiq tab'an. Secara tabiat tasawur terdahulu daripada tasdiq. Karena tasdiq itu lahir daripada tasawur, maka tasawur harus lebih dulu ada daripada tasdiq. Fayuqaddamu wada'an, maka didahulukan akan dianya tasawur atas tasdiq pada wada'. Secara tabiat tasawur itu lebih awal daripada tasdiq, maka dalam wada' pun harus disesuaikan, tasawur harus didahulukan dan tasdiq harus ditakhirkan. Wa hadza ma'na qawlihi, dan bermula ini itu makna katanya Nadhim, wa qaddimil awwala al-baita, dahulukan olehmu akan yang pertama, al-baita, lihat olehmu akan bait.
Thumma bayyana anna an-nazariyah min kullin min at-tasawwuri wa tasdiqi mahtaja lit-ta'ammuli. Kemudian menjelaskan dia musannif bahawa sungguh nazari daripada tiap-tiap daripada tasawur dan tasdiq, dianya nazari itu barang yang memerlukan dianya barang bagi ta'ammul. Tasawur terbagi dua, ada tasawur yang nadari dan ada tasawur yang nadari. Tasdiq juga terbagi dua, ada tasdiq yang nadari, ada tasdiq yang daruri. Makna nadari, baik nadari itu menjadi sifat daripada tasawur ataupun nadari itu menjadi sifat daripada tasdiq adalah mahtaja lit-ta'ammuli, sesuatu yang memerlukan bagi pemikiran, sesuatu yang memerlukan kepada pencarian dalil. Wad daruri aqsuhu, dan bermula daruri itu sebaliknya nadari. Wahwa, dan bermula dianya daruri itu barang yang tidak memerlukan dia barang ila zalik, kepada demikian. Ilmu yang daruri, baik ilmu itu tasawur atau ilmu itu tasdiq, adalah sesuatu yang tidak memerlukan kepada pemikiran tentang dalil. Fal aqsamu arba'atun, maka bermula segala pembahagian itu 4, kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu ia barang. Tasawur nadari, tasawur daruri, tasdiq nadari, dan tasdiq yang daruri. 4 macam. Misalut tasawurid daruri idraku ma'na lafdil wahidi nisful isnaini. Bermula contoh tasawur yang daruri itu mengidrakkan makna lafaz wahid itu setengah daripada 2. Mengidrakkan makna lafaz wahid setengah dari 2, ini dinamakan dengan tasawur yang daruri. Kenapa dinamakan tasawur? Karena yang dipahami adalah makna daripada al-wahid yang merupakan lafaz mufrad. Kenapa dinamakan dengan daruri? Karena untuk memahami bahawa satu itu adalah 1/2 daripada 2, tidak memerlukan kepada memikirkan dalil. Karena semua orang tahu bahawa satu itu adalah setengah daripada 2, karena satu itu adalah sebuah bilangan, bila dibagi 2, bila dikali 2 menjadi 2. Wa misalut tasawurin nadari idraku ma'nal wahidi nisfu sudusil isnai asyara. Dan bermula contoh tasawur yang nadari itu mengidrakkan makna lafaz wahid itu setengah 1/6 daripada 12. Mengetahui bahawa wahid itu adalah bilangan yang merupakan setengah 1/6 daripada 12, ini dinamakan dengan tasawur nadari. Kenapa dinamakan tasawur? Karena yang dipahami adalah makna daripada lafaz mufrad, yaitu makna al-wahid. Kenapa dinamakan dengan nadari? Karena untuk memastikan bahawa satu itu adalah setengah 1/6 daripada 12, ini memerlukan kepada pemikiran, dalil, dan bukti. Artinya tidak semua orang tahu, tidak serta-merta kita tahu bahawa satu itu adalah setengah 1/6 daripada 12. Pengetahuan ini baru bisa dipastikan setelah kita memikirkan bahawa 12 bila dibagi 6 menjadi 2, dan setengah daripada 2 itu adalah 1. Wa misalut tasdiqi ad-daruri idraku wuku'in nisbati fi qawlina al-wahidu nisful isnain. Dan bermula contoh tasdiq yang daruri itu mengidrakkan terjadinya hubungan
pada kata kita bermula 1 itu setengah daripada 2. Mengetahui apa itu 1, mengetahui apa itu setengah daripada 2 dinamakan dengan tasawur. Mengetahui bahwa di antara wahid dan nisful isnain berpotensi untuk terhubung dinamakan dengan tasawur nisbah. Sedangkan kita mengetahui telah terjadi hubungan antara nisful isnain dengan wahid, ini dinamakan dengan wuku' nisbah. Dan mengetahui telah terjadi hubungan di antara nisful isnain dengan wahid, ini dinamakan dengan tasdiq yang daruri. Kenapa dinamakan tasdiq? Karena yang dipahami adalah wuku' nisbah, bukan makna mufrad. Kenapa dinamakan dengan daruri? Karena untuk mengetahui pasti telah terjadi hubungan antara nisful isnain dengan wahid, ini tidak memerlukan kepada pemikiran dalil. Wa misalu tasdiqin nadari, dan bermula contoh tasdiq yang nadari, idraku wuqu'in nisbati fi qawlina al-wahidu nisfu sudusil isnai asyara. Itu mengidrak wuku' terjadi hubungan pada kata kita bermula 1 itu setengah 1/6 daripada 12. Kenapa dinamakan dengan tasdiq? Karena yang kita idrak adalah wuku' nisbah. Kita mengetahui telah terjadi hubungan. Kenapa dinamakan dengan nadari? Karena untuk memastikan bahwa betul-betul terhubung antara nisfu sudusil isnai asyara dengan al-wahid, ini memerlukan kepada pemikiran dalil. Setelah kita memikirkan bahwa 12 itu bila dibagi 6 menjadi 2, dan 2 itu bila dibagi 2 menjadi 1, baru kita bisa memastikan bahwa telah terjadi hubungan antara nisfu sudusil isnai asyara dengan al-wahid. Wa bima taqarrara ulima inhisarul ulumi fi tasawwurati wa tasdiqati wa likulli minhuma mabadiyun wa maqasidun. Dan dengan barang yang telah tetap dianya barang, ulima diketahui, inhisaru akan terhasar segala ilmu dalam segala tasawur, dan terhasar segala ilmu dalam tasdiq. Di semua ilmu itu tidak terlepas daripada semua tasawur, dan semua ilmu itu tidak terlepas daripada tasdiq. Apapun ilmunya, dimanapun ilmunya, kapanpun ilmunya, siapapun yang mengetahuinya, ilmu itu tidak terlepas daripada semua tasawur, dan ilmu itu tidak terlepas daripada semua tasdiq. Walikullim minhuma mabadiun wa maqasidun. Dan sabit bagi tiap-tiap daripada keduanya, tasawur dan tasdiq, itu ada mabadi dan ada maqasid. Famabadi ut-tasawurati al-kulliyatul khamsu. Maka bermula mabadi segala tasawur itu kuliah yang 5. Wa maqasiduha, dan bermula maqasidnya tasawur al-qaulus syarihu, itu al-qaulus syarih. Masing-masing daripada tasawur dan tasdiq ada mabadi dan ada maqasid. Ada mabadi tasawur, ada maqasid tasawur. Ada mabadi tasdiq, ada maqasid tasdiq. Famabadi ut-tasawurat. Maka bermula mabadi tasawur itu adalah kuliah yang 5. Jadi yang menjadi mabadi daripada tasawur adalah kuliah yang 5. Wa maqasiduha, dan bermula maqasidnya tasawur itu qaulus syarihu, itu qaulus syarih atau ta'rif. Maksudnya mabadi, bahan maddah yang
akan melahirkan maqasid daripada tasawur adalah kuliah yang 5, yaitu jenis am, jenis arat am, fasal, khasah, dan no. Gabungan daripada 5 macam ini melahirkan maqasid. Digabung antara jenis dengan fasal menjadi ta'rif, digabung antara arat am dengan khasah menjadi ta'rif, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kuliah yang 5 itu dinamakan dengan mabadi tasawur, dan qaulus syarih atau ta'rif itu dinamakan dengan maqasid tasawur. Wa mabadi'ut tasdiqati al-qadaya wa ahkamuha, dan bermula mabadi segala tasdiq-tasdiq itu, segala qadiyah-qadiyah dan segala ahkam-ahkamnya qadiyah. Dan bermula maqasidnya tasdiq itu qiyas dan segala pembahagiannya qiyas. Yang menjadi mabadi tasdiq adalah al-qadaya wa ahkamuha. Artinya maddah bahan untuk membuat tasdiq adalah qadiyah dan ahkam-ahkam qadiyah. Wa maqasiduha, dan barang setelah jadi yang merupakan hasil daripada qadiyah, gabungan daripada qadiyah ini dinamakan dengan qiyas beserta semua pembahagian-pembahagiannya qiyas. Jadi mabadi tasawur adalah kuliah yang 5, maqasid tasawur adalah qaulus syarih, mabadi tasdiq adalah qadiyah wa ahkamuha, maqasid tasdiq adalah qiyas bi aqsamiha, qiyas dengan semua pembahagiannya. Fanhasara fannul mantiqi fi hazihil abwabil arba'ati, maka terhasarlah fan mantiq dalam ini segala bab-bab yang 4. Karena pembahasan ilmu mantiq adalah pembahasan tentang tasawur dan tasdiq serta 2 pembagian masing-masing, maka ilmu mantiq itu tidak terlepas daripada 4 bab ini. Maksudnya, pembahasan ilmu mantiq itu tidak terlepas daripada kuliah yang 5 sebagai mabadi tasawur, tidak terlepas daripada qaulus syarih sebagai maqasid tasawur, tidak terlepas daripada qadaya wa ahkamuha sebagai mabadi tasdiq, dan tidak terlepas daripada qiyas wa aqsamuha sebagai maqasid tasdiq. Wa amma bahsud dilalati wa mabahisul alfazi innama zukira fi kutubil mantiqi litawaqufi bahsil kulliyatil khamsi alaihi. Dan adapun pembahasan segala dilalah dan segala pembahasan segala alfaz itu hanya saja disebutkan akan dianya pembahasan tentang dilalah dan pembahasan tentang lafaz-lafaz dalam segala kitab-kitab mantiq, karena terhenti pembahasan segala kuliah yang 5 atasnya pembahasan dilalah dan pembahasan alfaz. Sebenarnya pembahasan tentang dilalah beserta semua pembahagiannya, pembahasan tentang alfaz beserta semua turunannya bukan pembahasan pokok dalam ilmu mantiq, akan tetapi dalam kebanyakan ilmu mantiq bab pembahasan tentang dilalah dan pembahasan tentang alfaz tetap ada dan biasanya tetap ditempatkan sebelum pembahasan kuliah yang 5. Ini dikarenakan pembahasan tentang dilalah dan pembahasan tentang alfaz, pemahaman tentang dilalah dan pemahaman tentang alfaz merupakan pondasi untuk bisa memahami tentang kuliah yang 5. Artinya, tidak mungkin seseorang itu bisa memahami tentang kuliah yang 5 tanpa memahami tentang dilalah, tanpa memahami tentang alfaz-alfaz. Sehingga terpaksa
pembahasan tentang dilalah dan pembahasan tentang alfaz, kalaupun bukan inti pokok daripada ilmu mantik, tapi juga dibahas dalam kitab-kitab mantik. Wa man nazara ila aqsamil qiyasil khamsati addal abwaba samaniyatan, dan bermula siman yang memandang iaman kepada segala pembahagian-pembahagian kias yang 5, niscaya menghitung iaman akan segala bab-bab akan 8. Pembahasan pokok dalam ilmu mantik adalah 4. Yang pertama tentang kuliah yang 5, yang kedua tentang qaulus syari', yang ketiga tentang qadaya wa ahkamuha, dan yang keempat tentang qiyas. Ada sebahagian penulis mantiq yang menjadikan qiyas yang 5 dengan poin bab masing-masing, sehingga jumlahnya menjadi 8. Jumlah babnya menjadi 8. Dengan cara perhitungannya adalah, pertama, bab tentang kuliah yang 5. Yang kedua, bab tentang qaulus syari'. Yang ketiga, bab tentang qadaya wa ahkamuha. Yang keempat, bab tentang qiyas burhan. Yang kelima, bab tentang qiyas jadal. Yang keenam, bab qiyas khatabah. Yang ketujuh, bab qiyas syair. Dan yang kedelapan, bab qiyas safsatah. Wa man adda ma'aha mabahisal alf. Wa man adda ma'aha mabahasal alfazi mustaqillan kanatil abwabu indahu tis'atan. Dan bermula siman yang menghitung iaman besertanya qiyas yang 5 akan pembahasan alfaz. Hal keadaan pembahasan alfaz itu yang terpisah, niscaya adalah segala bab-bab di sisinya siman itu 9. Ada sebahagian penulis mantiq yang membuat bab ilmu mantiq menjadi 9 bab. Cara perhitungannya adalah, pertama, bab tentang pembahasan bab tentang mabahasul alfaz. Yang kedua, bab tentang kuliah yang 5. Yang ketiga, bab tentang qaulus syariah. Yang keempat, bab tentang qadaya wa ahkamuha. Yang kelima, bab qiyas burhan. Yang keenam, bab qiyas jadal. Yang ketujuh, bab qiyas khatabah. Yang ke-8, bab qiyas syair. Dan yang ke-9, bab qiyas safsatah. Tumma innal munataqata istalahu ala tasmiyatil lafzi al-mufadi bihi ma'ana mufradin bil qawli syarihi. Kemudian bahwa sungguh para pakar mantiq itu mengistilahkan oleh mereka itu atas menamakan lafaz yang diambil faedah dengannya lafaz akan makna mufrad. Dengan apa diistilahkan? Bil qawli syarihi, dengan qawli syarih. Ada rangkaian kata yang rangkaian kata itu bisa melahirkan pemahaman tentang makna sebuah lafaz mufrad. Rangkaian kata tersebut dalam ilmu mantiq disilahkan dengan al-qawlu syarih atau at-ta'rif. Contohnya, kal hayawanin natiqi fi ta'rifil insani. Seperti al-hayawanun natiqu pada ta'rif insan. Insan adalah hayawanun natiqu. Hayawanun natiqu merupakan rangkaian kata yang bisa memberikan pengertian tentang makna lafaz mufrad, yaitu lafaz insan. Maka al-hayawanun natiqu ini dalam ilmu mantiq disilahkan dengan qaulus syariah. Al-mutawassalu bihi ilal ma'na mufradin. Yang disampaikan dengannya al-hayawanun natiqu kepada makna mufrad. Wahuwa ma'nal insan, dan bermula dianya makna mufrad itu makna insan.
dari al-hayawanun natiqu, seseorang bisa memahami bahwa hakikat daripada insan itu adalah hewan yang natiq. Wa hadza makna qaulihi wa ma bihi la tasawurin al-bait. Dan bermula ini itu makna katanya Nadhim wa ma bihi ila tasawurin al-baita. Wastalahu ala tasmiyatil lafdil mufidi litasdiqi hujjatan ay kiasan. Dan mengistilahkan oleh mereka itu pakar mantiq atas menamakan lafaz yang memberi faedah ianya lafaz bagi tasdiq akan apa diistilahkan akan hujjah atau akan artinya akan qiyas. Ada semacam rangkaian kata dalam ilmu mantiq yang rangkaian kata itu bisa memberikan pemahaman tentang tasdiq. Maka rangkaian kata semacam ini dinamakan dengan hujjah atau qiyas dalam ilmu mantiq. Contohnya al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir al-mutawassalu bihi lan natijati wa hiya al-alamu hadisun. Contohnya al-alamul mutaghayyir, bermula alam itu yang berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan bermula tiap-tiap yang berubah itu yang baharu. Yang disampaikan dengannya lafaz kepada natijah, dan bermula dianya natijah itu alam hadis. Al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis merupakan rangkaian kata. Yang rangkaian kata ini bisa memberikan pemahaman sebuah tasdiq, yaitu terjadinya hubungan di antara hadis dan alam. Maka rangkaian kata berupa al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis ini diistilahkan dalam ilmu mantiq dengan istilah hujjah atau nama lainnya adalah qiyas. Wa hadza ma'na qaulihi, dan bermula ini itu makna katanya Nadhim wa ma litasdiqin al-baita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.